Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ferianto dari kelas C mata kuliah pengambilan keputusan Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen konflik yang mengambil studi kasus pada alih fungsi lahan di Kabupaten Tangerang. Hal ini disusun guna memenuhi tugas terstruktur mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Ibu Martina Purwaningdiyah SAP MAP. Dalam menjelaskan manajemen konflik di Kabupaten Tangerang, saya menggunakan analisis 5W1H yang dapat dilihat dari beberapa elemen. Yang pertama yaitu elemen what atau apa. Elemen ini menjelaskan tentang konflik apa yang terjadi. Dalam studi kasus ini, konflik yang terjadi adalah tentang berkurangnya luas lahan sawah akibat maraknya alih fungsi lahan. Kedua yaitu elemen where atau di mana. Elemen where menjelaskan tentang di mana konflik ini terjadi. Dapat dijelaskan bahwa konflik ini terjadi di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Yang ketiga yaitu elemen when atau kapan. Elemen ini menjelaskan tentang kapan terjadinya konflik ini. Dapat diketahui bahwa konflik dalam studi kasus ini terjadi pada tahun 2015 sampai 2017. Pada tahun 2015 sampai 2016, luas lahan sawah mengalami pengurangan sebesar 54 hektar. Sedangkan pada tahun 2016 sampai 2017, luas lahan sawah mengalami pengurangan yang signifikan, yaitu 880 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya luas lahan sawah di Kabupaten Tangerang selalu mengalami pengurangan. Keempat yaitu elemen who atau siapa. Elemen ini menjelaskan tentang siapa yang terlibat dalam konflik ini. Dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus konflik ini yaitu pemerintah, petani, pengusaha, dan masyarakat pendatang. Yang kelima yaitu elemen why atau mengapa. Elemen why menjelaskan tentang penyebab terjadinya konflik. Konflik ini terjadi disebabkan oleh banyaknya masyarakat pendatang dari luar daerah yang masuk ke Kabupaten Tangerang. Dari tahun 2015 sampai 2017, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang selalu mengalami kenaikan yang tinggi. Tingginya pertumbuhan penduduk ini akan berdampak pada tingginya kebutuhan lahan untuk tempat tinggal. Selain itu, juga banyak pengusaha atau investor yang tertarik untuk mendirikan bisnis di Kabupaten Tangerang, misalnya untuk bisnis pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan bisnis lainnya. Dengan kondisi semacam itu, telah menyebabkan luas lahan sawah atau pertanian di Kabupaten Tangerang terus berkurang, baik dialihfungsikan untuk kepentingan tempat tinggal maupun untuk kepentingan bisnis. Hal ini memang menjadi ancaman tersendiri bagi Kabupaten Tangerang, karena letaknya yang strategis berdekatan dengan Jakarta yang umumnya menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, jasa, dan kegiatan perekonomian lainnya. Yang keenam yaitu ada elemen how atau bagaimana. Elemen ini menjelaskan tentang cara untuk mengatasi konflik yang terjadi. Cara atau solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi konflik ini adalah yang pertama yaitu perlu adanya peraturan yang tegas untuk membatasi praktik alih fungsi lahan di Kabupaten Tangerang. Kedua, menetapkan kawasan yang tidak boleh dialihfungsikan, yang diantaranya memiliki keanekaragaman hayati, memiliki tingkat kesuburan dan produktivitas yang tinggi, serta daerah penampungan air. Yang ketiga yaitu memberikan pendampingan dan bantuan subsidi, terutama kepada petani yang lahan sawahnya masuk dalam daftar kawasan yang tidak boleh dialihfungsikan. Keempat, perlu adanya mekanisme perizinan mendirikan bangunan yang lebih memperhatikan keseimbangan lingkungan dengan melakukan penambahan ruang hijau di sekitar bangunan. Yang kelima yaitu meningkatkan gerakan penghijauan dengan melakukan penanaman tanaman hijau di sekitar bangunan-bangunan yang ada di Kabupaten Tangerang dengan melibatkan masyarakat dan sektor bisnis. Baik, sekian penjelasan singkat saya mengenai studi kasus manajemen konflik yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.